Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gema Islami TV, silakan subscribe, like, dan share untuk mensiarkan agama Islam dan menjadi ladang pahala jariah dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Tahukah kamu? Nabi SAW selama iktikaf, dia tak masuk ke kamar. Makanya Nabi mengatakan, nawilinil khumrah. Nabi bersandar di dinding, lalu kemudian Nabi minta kain sama Aisyah, Ummul Mukminin, istri beliau. Istri Nabi itu ibu kita, ibu Aisyah. Apa kata Nabi? Nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Kenapa Nabi tak masuk ke kamar mengambil kain? Karena dia tak mau iktikafnya batal. Dia mau 10 hari 10 malam. Nabi itu iktikafnya 10 hari 10 malam tak keluar. Tapi kalau untuk darurat, buang air besar, buang air kecil, berwudu, batal, boleh. Nabi tak mau membatalkan iktikafnya, hanya ingin mengambil kain ke kamar. Lalu kata Ummul Mukminin Aisyah juga tak mau masuk ke dalam masjid, karena maaf cakap waktu itu beliau sedang halangan. Tak boleh perempuan halangan masuk masjid. Kata Nabi, tanganmu tak apa-apa masuk. Itulah dalil bahwa perempuan yang berhalangan, andai ada ibu datang dia mengirimkan minuman kotak, teh botol, itu boleh. Mengasih pakaian, makan sahur, masuk dia ke emperan, lalu masuk tangannya masuk ke dalam, boleh. Jadi kalau ada dulu beberapa tahun yang lalu viral lagu tentang Aisyah menyisir rambutnya. Saya kan dalam masjid nih, segan saya kok di luar kita nyanyikan lagu nih. Nabi menyisir rambutnya. Itu ceritanya waktu Nabi sedang iktikaf. Jadi Nabi di pinggir pintu, diulurkannya kepalanya, Sayyidatuna Aisyah menyisirkan rambutnya. Kenapa Aisyah tak masuk ke dalam? Karena Sayyidatuna Aisyah sedang berhalangan, dia tak mau masuk masjid. Kenapa Nabi tak keluar ke sana? Karena Nabi tak mau iktikafnya batal. Kenapa Nabi tak mengambil sisir itu sisir sendiri? Karena Nabi orangnya mesra. Bagaimanapun juga semua nikmat Allah ini kita syukuri. Sampai malam yang ke-27 Ramadan, masih hidup, masih sehat, istiqamah iman dan Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah sebagai ungkapan terima kasih dan juga mengharapkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini malam 27, besok Jumat malam Sabtu 28, Sabtu malam Ahad 29. 3 malam ini apa amal yang paling afdol, paling bagus, paling baik untuk kita amalkan? Maka amal yang paling afdal adalah i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu melaksanakan i'tikaf mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada i'tikaf ini namanya i'tikaf mandiri. Jadi i'tikaf sendiri, datang sendiri, beribadah sendiri, pulang sendiri. Tapi masyarakat kita belum bisa mandiri, maka i'tikafnya dibimbing. Maka nanti malam jam 1 ke jam 1.30 kita mulai datang bersama-sama ke Masjid Usuluddin. Jam 1.30 mulai kita pembukaan, start jam 2 sampai jam 3. Tadabbur surat-surat pendek, kita pilih surat An-Naba nanti malam. Lalu kemudian dari jam 3 ke jam 4 solat sunat tahajud. Alhamdulillah guru kita, imam kita hafal Al-Quran, ayatnya bisa ganti-ganti panjang, dan beliau juga ahli fikih. Maka beruntung jamaah Masjid Usuluddin Duri tidak hanya menikmati bacaan solat, tapi juga bisa ngaji bersama Al-Mukarram Ustadz Muammar Siagian LC. Videonya banyak di YouTube, bisa ditulis Ustadz Muammar Siagian LC. Nama channelnya Masjid Agung Usuluddin. Tolong di subscribe. Setelah itu di share dan di komen supaya ramai kajiannya.
Lalu kemudian pula hadir bersama kita pada malam hari ini Ustadz Al-Nob Dinar, Ketua Yayasan, dan Ketua Pembinanya Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah. Penceramah besok malam Isya sudah datang malam ini, Ustadz Yahya RC. Entah beliau salah jadwal, wallahu alam. Karena jadwal beliau malam ini di Masjid Arafah digantikan oleh Ustadz Azhar. Saya tahunya dia berbisik-bisik tadi waktu berbuka puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat di Komplek Masjid Agung Usuluddin ini iktikafnya dibimbing dari mulai masuk tadabbur ayat, salat tahajud, lalu kemudian setelah itu jam 4 ke jam sekian ada muhasabah, lalu setelah itu sahur bersama, lalu kemudian sholat subuhnya saya diajak pindah ke masjid raya. Jadi kalau di Pekanbaru di masjid itu juga iktikaf sampai kajian subuh, sampai keluar, jadi masuk jam 1 keluar jam 7. Kalau masuk jam 1 keluar jam 7, iktikaf apa namanya itu Ustaz? Iktikaf kalong, Batman itu. Malam saja iktikaf. Jadi sebetulnya iktikaf ini berapa jam? Kalau menurut mazhab Maliki, seminim-minim iktikaf itu menggabungkan siang dan malam. Siang 12 jam, malam 12 jam, 24 jam. Baru disebut iktikaf. Jadi kalau masuknya itu jam 1 siang, maka keluarnya jam 1 siang besok. Itu menurut mazhab Maliki. Agak berat sedikit iktikaf mazhab Maliki. Kalau gitu yang ringan aja Pak Ustaz, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ringan, seminim-minim iktikaf, lama sedikit dari ruku sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lama sedikit dari ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah iktikaf. Jadi mana tahu ibu nanti memaksa bapak iktikaf, masuk aja sebentar, habis itu keluar, duduk orang kopi kemana. Abang udah iktikaf? Udah tadi deh. Itu. Jadi saya ajari bagaimana cara mengakali. Nah, sebetulnya arti iktikaf ini apa? Iktikaf artinya al-muksu fi makanin khairan kana au syarran. Berdiam diri menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Jadi kalau ada orang berdiam diri di tempat yang kurang-kurang baik, itu iktikaf juga namanya. Secara bahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sedang di mana? Aku iktikaf ini. Kenapa ada lagu-lagu koplo di situ? Ini iktikaf menurut bahasa kata Ustaz Somad. Rupanya dia di karaoke pinggir jalan. Tapi kalau iktikaf menurut syariat Islam itu adalah al-muktsu fil masjidi, menetap di dalam masjid biniyatin makhsusah, dengan niat khusus. Mesti ada 3 unsur baru disebut iktikaf. Yang pertama, menetap. Jadi kalau keluar masuk itu tak menetap. Yang kedua, fil masjidi, mesti dalam masjid. Ada juga orang menetap tapi di emperan masjid. Itu tidak iktikaf. Bagaimana dengan musola Pak Ustaz? Maka kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Tapi Masjid Agung Usuluddin ini ada sholat Jumatnya, ada mimbarnya, maka ini disebut dengan masjid jami'. Jadi dalam fikih itu cuma ada 2, masjid yang 5 waktu sholat, masjid saja, ada jami'nya. Yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Jami', Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Islamic Center, surau, langgar, sholat. Ketujuh-tujuhnya ini boleh untuk tempat iktikaf karena masuk dalam kategori masjid. Kalau masjid kantor Pak Ustaz, masjid kantor tak bisa iktikaf karena masjid kantor itu ada sholatnya cuma zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh, security ada, tapi tidur aja. Itu di tempat lain. Kalau di Chevron udah berubah jadi Pertamina. Karena saya dulu rutin kemari setiap sebulan sekali. Kajiannya maghrib, lalu kemudian subuh. Dari Pekanbaru saya datang, menginap di belakang dengan Ustadz sekarang Ketua DPRD
di samping, kemudian kajian pada maghrib ke isya, lalu kemudian setelah itu kajian subuh, habis subuh baru saya pulang. Cuman waktu itu orang Cepon ini mungkin kurang suka pengajian, jadi tak banyak jamaah. Beda dengan Pertamina nih. Rame deh. Lalu lama, hampir beberapa tahun. Sebabnya saya berhenti itu pas lewat di depan dimintanya KTP, itu asal. Mintanya KTP. Mana KTP? Saya bilang, aku nih Ustadz, bukan penjahat. Mesti KTP. Nah, balik saya. Balik saya. Sejak itu saya tak datang lagi. Terus sudah berubah jadi Pertamina ini, baru saya masuk balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya 3 malam ini kita i'tikaf. Syukur-syukur bisa. Jadi i'tikaf ini lama-lamaan. Kalau Ustaz Arnab tadi menjelaskan tentang wakaf, sedekah, kalau itu banyak-banyakan. Kalau i'tikaf ini lama-lamaan. Kalau baca Quran, paham-pahaman. Siapa yang paling paham, itu yang paling bagus. Kalau sedekah, siapa yang paling banyak, itu yang paling bagus. Kalau i'tikaf, siapa yang paling lama, itu yang paling bagus. Nah, jadi kalau tahan dia sampai 20. Kalau orang Mesir macam mana i'tikaf Pak Ustaz? Orang Mesir itu i'tikafnya tanggal 20 sore, karena hitungan 21 itu pas azan maghrib. 20 sore dibawanya tas, bawa baju, bawa bantal, bawa kemah, masuk ke masjid, tanggal 29 sore baru keluar. Jadi di dalam masjid itu ramai, pakai tirai di belakang, pakai kemah-kemah penuh. Nah, di tempat kita belum lagi umum, apalagi sejak Covid kemarin orang takut ke masjid karena apalagi alhamdulillah tahun ini masih bisa. Padahal mestinya kemarin tahun ini pun kita belum lagi bisa karena ada lagi yang mau datang namanya Omikron. Rupanya tak jadi dia datang. Alhamdulillah. Dan sekarang kita tetap ikut protokol kesehatan. Semua pakai masker. Ustaz kenapa tak pakai? Ada, pegang terus dari tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajak anak keluarga i'tikaf yang bisa malam ini alhamdulillah, yang tak bisa masih ada 3 malam lagi, Jumat malam Sabtu. Besok masih ada alasan karena masuk kantor dan lain sebagainya. Tapi untuk Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad sengaja dibuat Allah Ramadan tahun ini ujungnya itu husnul khatimah, karena di ujungnya itu tak ada alasan untuk tidak i'tikaf. Saya nanti di malam terakhir hari Sabtu malam Ahad i'tikaf di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Yang mau datang silakan datang. Nah, lalu kemudian setelah itu malam Idul Fitri sebagiannya ada yang i'tikaf, sebagian tidak. Kenapa digas betul di ujung Ramadan ini? Karena pikiran sudah mulai bercabang-cabang. Gorden warna apa, toples bulat apa peta, kue warna ungu apa pink, karpet mesti diganti. Ini kalau tak dipotong ini, maka dipotong dengan ibadah. Bagaimana khatam Qur'annya, bagaimana sholat tahajudnya, bagaimana. Selama i'tikaf itu apa saja amal kita. Mana tahu di masjid dekat rumah ada dan tidak ada dibimbing macam di Masjid Agung Usuluddin. Mau i'tikaf mandiri, apa saja amalnya. Amal yang paling bagus adalah sholat sunnat. Masuk tahiyatul masjid, qobliyah, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Kalau bangun malam, sholat sunat wudu. Habis sholat wudu, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat boleh pagi, petang, siang, malam. Karena dosa kita banyak, silap salah kepada Allah. Mamin muslimin yuznibu zamban. Ada orang silap salah buat dosa. Summa yatatahhar, mandi. Kalau tak bisa mandi berwudu, tak bisa berwudu tayammum. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal taubat. Dan kemudian salat sunat wudu. Kalau selesai berwudu, batal wudunya, keluar dia ke toilet, lalu kemudian dia masuk ke dalam lagi, maka dia salat sunat wudu, usalli sunnatal wudu. Nabi memanggil Bilal, Bilal kesini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Dengar suara gesekan selop sendalmu di dalam surga. Begitu hebatnya Bilal, kulitnya hitam, hamba sahaya, budak, tapi bisa pula suara sendalnya sudah masuk ke surga duluan padahal dia masih di dunia. Nah, jadi kalau ada di antara bapak ibu selama Ramadan ini hilang sendal 2, berarti sudah masuk duluan. Hebatnya itu, masih di dunia tapi sudah ada kabar gembira. Nah, ini
ibadah-ibadah ini jangan ditinggalkan, sholat sunat. Lalu kemudian kalau tak sanggup sholat sunat, sakit pinggang, macam-macam, biasanya di dalam masjid ini banyak penyakit, udah keluar masjid baru sehat. Nah, itu memang udah biasa gitu, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Nah, maka di dalam masjid lagi yang tidak banyak gerak, yaitu duduk baca Quran. Apalagi di sini rak-rak Qurannya rapi, cantik. Kalau ditengok dari susunannya macam tak pernah dibuka. Ustadz janganlah gitu Pak Ustadz. Memang di sini setiap malam sore dirapikan. Ustadz aja yang suuzon. Cantik, ada tiang-tiang, ada dinding-dinding, suasananya nyaman, tak ada kurang satu apapun. Hanya saja di tempat lain, semakin banyak kipas angin, semakin dingin AC, itu memang masjid makin ramai, bergelimpangan korban-korban serangan Rusia ke Ukraina. Tapi di tempat kita orang tak bisa masuk secara umum kemari, limited. Sedang ustadz aja pun payah masuk, apalagi tak ustadz. Nah, itu. Ustadz ingat betul trauma. Tidak dendam, cuma teringat aja. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana cara kami bisa ke dalam, itulah pentingnya orang dalam. Ternyata untuk masuk, tadi buktinya saya lewat, tak ada periksa-periksa. Nah, itulah, begitulah hebatnya. Tidak hanya penting orang dalam ini masuk kerja, masuk ke masjid pun, juga masuk surga pun penting orang dalam. Orang dalam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka banyak kirimkan solawat ke dia, biar supaya pas lewat tanya siapa ini, itu yang banyak selawat, masuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah zikir. Saya tidak mau mendikte jamaah sudah hatam atau belum, sudah juz, enggak. Kita hitung sajalah sendiri-sendiri. Yang sudah alhamdulillah, tadi kami diajak Ustaz Al-Nab berhatam kaji, sekali duduk hatam. Caranya dibagi-bagi Ustaz Al-Nab, satu juz bagi dua, juz, sejam hatam. Jadi Ustaz Al-Nab ada pula jurusnya cepat hatam ini. Diminta saya membaca, saya dikasih juz 22, Ustaz Somad juz 22. Duduk, habis itu baca khatam Quran kami, baca majelis khatam Quran. Jadi bapak pun bisa juga gitu, duduk 10 orang, 30 orang, bagi, habis itu atau satu. Ini semua adalah tips. Apa namanya kalau baca keroyokan ramai-ramai ini, apa namanya? Namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah itu bisa satu ayat atau 5 ayat, atau bersama-sama, atau satu juz. Qiraatul idarah baik, tidak salah kata Imam An-Nawawi, mustahab kata dia, bagus dibaca, tidak salah. Tapi yang afdal adalah dibaca sendiri, tapi tak terkejar lagi 3 hari lagi. Lalu kemudian tak juga bisa baca Quran. Saya sholat Pak Ustadz, sakit pinggang saya, sakit kepala, sakit badan. Baca Quran pun Pak Ustadz, titik ya jadi 3, titik nun bercabang. Ajab betul penderitaan kawan. Masih ada satu amal lagi. Amal terakhir yaitu zikir. Pejamkan mata, bersandar ke dinding, berzikir. Kalau ada kawan menuduh tertidur, enggak, saking khusyuknya itu. Tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, memberatkan timbangan mizan pada hari kiamat, habibatani ilar rahman, nanti disukai Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tasbihnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan, ditelan, maka dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kok kenapa dari tadi pakai tasbih Nabi Yunus? Aku yang dalam 3 kegelapan Pak Ustaz. Gelap apa? Gelap kredit. Yang kedua, gelap atasan. Yang ketiga, gelap orang rumah. Biar keluar aku dari 3 kegelapan ini. Bagus. Lalu kemudian istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib,
dikasih Allah jalan yang tak disangka-sangka, memperbanyak istighfar. 100 kali bagus. Ngitungnya bagaimana Pak Ustaz? Pakai jari aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam 20. 5 kali genggam 100. Payah Pak Ustaz, lupa pakai tasbih. Saya yakin semua kita ini punya tasbih. Cuman sudah terlalu lama dipinjam mobil kaca spion. Kasih tahu dia, biar supaya jangan sampai dulu pula dia masuk surga daripada kita. Kita ambil, kita pinjam 3 malam ini bertasbih. Biasanya di ujung tasbih itu ada 10. Gunanya 10 mata itu, 1 kali putaran 100 kali 10 1000. Istighfar 1000, subhanallah 1000, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 1000, solawat 1000. Bagus. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau zikir ini adalah banyak-banyakan. Kalau i'tikaf lama-lamaan. Bagaimana supaya bisa lama di dalam masjid? Maka zikir. Zikir sudah, baca Quran. Baca Quran sudah, tegak, diganti-ganti. Saya orangnya tak terlalu tahan lama duduk, biasanya tegak, habis tegak baca Quran, habis itu zikir, habis zikir tegak lagi. Biasanya kalau pergi umroh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram begitu. Masuk zuhur, keluar maghrib, masuk maghrib, keluar tengah malam, masuk jam 2 malam, keluar jam 6. Biasanya 3 ini saja. Salat sunat, baca Quran, zikir. Salat sunat, baca Quran, zikir. Jangan sampai masuk masjid bingung tak tahu apa yang mau dilakukan. Di antara tanda-tanda ciri-ciri orang yang masuk masjid tak tahu mau buat apa, zikir, duduk, udah itu tak lama mulai keluar handphone, mulai moto ke atas. Ke atas, itu ke muka, habis itu foto pula orang. Habis itu update status. Dia tak tahu rupanya dia direkam orang pula dari jauh. Tak salah. Dia udah mau ke masjid itu aja pun sudah hidayah itu sudah. Jadi jangan pula salahkan orang. Kau di masjid ini, aku syukur ke masjid, kawanku masih mabuk lagi di luar gitu deh. Itu. Jadi kalau kita mau melihat-lihat, ini sekarang mau mengukur, kalau mau melihat masalah dunia, tengok ke bawah. Tapi kalau untuk masalah akhirat, tengoklah ke atas. Orang yang lebih lama, lebih panjang bacaan Qur'annya, lebih lama zikirnya. Ini, malam ini sudah terhitung 1 malam, tinggal 2 malam lagi, 28, 29. Kalau 28, 29, tak juga, na'udzubillah. Siapa yang tak mendapatkan kebaikan Ramadan, faqad hurim. Di luar Ramadan pun dia tak akan mungkin dapat. Begitu kata Nabi. Sedangkan di Ramadan dia tak ke masjid, apalagi di luar Ramadan. Di dalam Ramadan aja pun dia tak tahan lama-lama di masjid, apalagi di luar Ramadan. Lalu bagaimana dengan kami Pak Ustadz, mengandung anak, maaf cakap halangan, baru melahirkan, tak bisa ke masjid. Jangan bersedih hati, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, kalian bisa berzikir di rumah sakit yang sedang terbaring. Jangan berkecil hati. Berapa banyak bapak-bapak yang di ruang ICU sekarang melelehkan air mata. Aku tak bisa ke masjid, kata dia. Ditontonnya YouTube Ustaz Abdul Somad, menangis dia. Apa kata istrinya, memberikan ketenangan, kesabaran. Tenang bang, sabar. Insya Allah tak sampai hari Jumat gul ini bang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu bapak baik dulu sama ibu itu, insya Allah dirawatnya, dijaganya, ditenangkannya. Abang jangan berkecil hati. Walaupun di ruang ICU Lailatul Qadar takkan luput. Kenapa? Karena ada satu amalan, kata Nabi, ayul amal khairun. Di antara semua amal-amal ini apa yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah, berzikir mengingat Allah. Mimbar Nabi, di samping mimbar Nabi, mihrab, tempat Nabi jadi imam. Dari mimbar itu ke dinding kamar Nabi 22 meter. Jadi kalau melangkah kita dari mimbar Nabi itu ke dinding kamar Nabi 22 meter. Dinding kamar Nabi itu dengan dinding Masjid Nabawi satu dinding. Lalu kemudian ada pintu di situ tempat Nabi keluar. Pintu itu sekarang dijadikan rak masjid.
Masjid Nabawi, tempat Quran, tutup. Disitulah Nabi keluar, Bilal datang untuk bertanya, ya Rasulullah, udah boleh qomat ya Rasulullah. Jadi yang menyuruh qomat itu Bilal. Jadi kalau kata Nabi, Nabi sholat sunatnya di dalam kamar. Kalau kata Nabi, atimis sholah, baru Bilal qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Di Masjid Agung Usuluddin, yang menyuruh qomat tidak imam, tidak Nabi, tapi yang nyuruhnya jam. Nah, udah dibuat jam. Tadi saya tengok sekian menit. Jam itu untuk menyelesaikan konflik. Karena di beberapa masjid di Pekanbaru terjadi masalah. Yang berkuasa ketua masjid. Ternyata di atas ketua masjid ada lagi bininya di belakang. Kalau udah bininya kata qomat, qomat. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, itulah dipasang jam. Siapapun tak bisa berkuasa. Jam. Sampai akhirnya berpindah kekuasaan waktu mati lampu. Berkuasa lebih ibu itu. Nah, lalu kemudian Nabi SAW selama i'tikaf dia tak masuk ke kamar. Makanya Nabi mengatakan nawilinil khumrah. Nabi bersandar di dinding, lalu kemudian Nabi minta kain sama Aisyah, Ummul Mukminin, istri beliau. Istri Nabi itu ibu kita, ibu Aisyah. Apa kata Nabi? Nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Kenapa Nabi tak masuk ke kamar mengambil kain? Karena dia tak mau i'tikafnya batal. Dia mau 10 hari 10 malam. Nabi itu i'tikafnya 10 hari 10 malam tak keluar. Tapi kalau untuk darurat, buang air besar, buang air kecil, berwudu, batal, boleh. Nabi tak mau membatalkan i'tikafnya, hanya ingin mengambil kain ke kamar. Lalu kata Ummul Mukminin Aisyah juga tak mau masuk ke dalam masjid, karena maaf cakap waktu itu beliau sedang halangan. Tak boleh perempuan halangan masuk masjid. Kata Nabi, tanganmu tak apa-apa masuk. Itulah dalil bahwa perempuan yang berhalangan, andai ada ibu datang dia mengirimkan minuman kotak, teh botol, itu boleh. Mengasih pakaian, makan sahur, masuk dia ke emperan, lalu masuk tangannya masuk ke dalam, boleh. Jadi kalau ada dulu beberapa tahun yang lalu viral lagu tentang Aisyah menyisir rambutnya. Saya kan dalam masjid nih, segan saya kok di luar kita nyanyikan lagu nih. Nabi menyisir rambutnya. Itu ceritanya waktu Nabi sedang i'tikaf. Jadi Nabi di pinggir pintu diulurkannya kepalanya, Sayyidatuna Aisyah menyisirkan rambutnya. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Semoga bermanfaat dan supaya kita mendapat pahala jariah, silahkan subscribe dan share, agar semakin banyak umat muslim yang mendapatkan pengetahuan Islam dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak video pengetahuan Islam lainnya di channel Gema Islami TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.